Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikodiagnostik 2 wawancara kelas 4A. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yara Andita Anastasia SPC MPC Psikolog selaku dosen Psikodiagnostik 2 wawancara, di mana Ibu telah mempersilahkan kami untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan NGT atau Nominal Group Technique. Mungkin seharusnya kita laksanakan secara tatap muka, namun sekarang kami hanya bisa menjelaskannya melalui video dikarenakan kondisi sekarang yang tidak memungkinkan akibat COVID-19. Buat Ibu Yara dan teman-teman semua dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah terlebih dahulu, minum vitamin, tidur teratur agar kondisi tubuh kita tetap fit. Baiklah, langsung saja di sini kami dari kelompok 3 Psikodiagnostik 2 wawancara kelas 4A ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Nominal Group Technique atau NGT, yang beranggotakan saya sendiri Julianti, kemudian ada teman saya Ritna Safira, dilanjutkan dengan Ukailia Afifah Damanik, ada Wina dan Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari NGT. Nah, bisa teman-teman baca di slide pertama itu ada pengertian dari NGT. Di sini dijelaskan bahwa Nominal Group Technique merupakan suatu metode terstruktur yang digunakan untuk menggali lebih dalam kontribusi setiap peserta NGT. Jadi, NGT merupakan metode terstruktur untuk brainstorming kelompok yang mendorong kontribusi dari semua orang, di mana teknik ini merupakan proses kelompok yang melibatkan identifikasi masalah, pembuatan solusi, dan pengambilan keputusan. Ini dapat digunakan dalam kelompok dengan berbagai ukuran, misalnya yang ingin mengambil keputusan dengan cepat seperti melalui pemungutan suara, tetapi ingin pendapat semua orang di dalam forum itu dipertimbangkan. Kemudian di slide kedua dijelaskan tujuan NGT. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan NGT adalah untuk menentukan prioritas masalah yang harus diatasi dengan menyesuaikan baik itu sumber daya, keterbatasan biaya, dan keterbatasan waktu yang ada. Jadi gini, dalam pelaksanaan kegiatan itu kan kita tidak terlepas dari pentingnya sebuah perencanaan. Salah satu aspek perencanaan sebagai langkah pertama adalah menentukan prioritas masalah atau problem priority. Seringkali kita menemukan banyak masalah berdasarkan yang didapat di lapangan, tetapi kita terbentur pada masalah keterbatasan, baik itu keterbatasan sumber daya, waktu, biaya, dan sebagainya, sehingga mengharuskan kita berpikir untuk menentukan prioritas masalah mana yang seharusnya kita selesaikan terlebih dahulu. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah ini itu adalah NGT. Jadi setelah kita menentukan masalah yang harus kita prioritaskan, harapannya diperoleh suatu masalah yang paling utama dan diselesaikan dengan tingkat urgensi masalah tersebut. Seperti itu. Jadi simpelnya begini, NGT merupakan suatu metode yang dilaksanakan melalui suatu forum pertemuan bagi para pelaksana program dengan tujuan untuk pemilihan alternatif pemecahan masalah dan penentuan prioritasnya. Kemudian ada ketentuan pelaksanaan NGT. Di PPT dijelaskan Nominal Group Technique atau NGT dilaksanakan untuk mencegah dominasi oleh satu orang, mendorong semakin banyak anggota kelompok yang pasif untuk turut berpartisipasi dalam diskusi, dan hasil dalam rangkaian diprioritaskan solusi atau rekomendasi identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan. Jadi maksudnya gini, kapan sih NGT ini bisa kita gunakan? Nah, NGT ini kita gunakan apabila tidak tersedia data kuantitatif yang cukup, sehingga perlu kita adakan forum pertemuan dengan para pelaksana program dan kelompok ataupun tim yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan untuk melakukan pembahasan yang mendalam. Jadi ini adalah teknik lain yang mengajak semua orang untuk ke ruangan yang sama, kemudian menuliskan pendapatnya masing-masing di suatu kertas tanpa harus takut dikritik atas pendapatnya tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin itu pengertian, tujuan, dan ketentuan pelaksanaan dari NGT. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Selanjutnya itu ada keuntungan dari NGT yang akan dijelaskan oleh teman saya Ukailia Afifah Damanik.
Kepada Uka dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu keuntungan NGT. Ada banyak keuntungan NGT. Yang pertama itu banyak ide yang dihasilkan. Peserta dapat menghasilkan banyak ide. Peserta berkesempatan untuk menuliskan idenya di dalam sebuah kertas. Ide disampaikan oleh peserta diawali dengan penyampaian masalah yang dihadapi peserta. Kemudian tentang eksplorasi solusi dari setiap peserta. Setelah itu akan didiskusikan melalui voting untuk menentukan prioritas. Selanjutnya itu yang kedua ada berguna untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan menetapkan prioritas. Di sini rangkaian NGT bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah. Setiap peserta akan menyampaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Semua hasil yang ditulis sehingga dapat diperoleh berbagai masalah yang ada. Berdasarkan hasil dari pendapat setiap peserta dapat dilakukan identifikasi masalah yang ada. Selanjutnya, peserta dapat diinstruksikan untuk menulis solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk masalah yang ada, sesuai dengan pendapat mereka sendiri. Kemungkinan setiap peserta mempunyai minimal satu solusi. Yang ketiga itu mendorong semua orang untuk berkontribusi dan mencegah orang mendominasi diskusi. Jadi di sini setiap peserta diberi porsi yang sama, sehingga tidak dapat pihak yang mendominasi dalam kegiatan ini. Setiap peserta mempunyai kontribusi yang sama dalam kegiatan NGT. Penggunaan kertas untuk sebagai media mengemukakan pendapat dan mencegah salah satu peserta untuk mendominasi diskusi. Selanjutnya itu menjadikan peserta adalah anggota yang sama dari kelompok NGT. Peserta NGT adalah sama, tidak ada perbedaan dari segi apapun. Mereka berhak menuliskan pendapat, masalah, dan solusi tanpa ada peserta yang mendominasi dengan alasan apapun. Selanjutnya itu ada setiap anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kelompok terlibat dalam tahapan kegiatan NGT, terutama untuk setiap peserta harus ikut mengemukakan pendapat, sehingga setiap peserta harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Fasilitator tidak bisa begitu saja menentukan keputusan, meskipun sudah ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya itu, setiap orang yang berbeda menunjukkan berbagai perspektif dan prioritas yang berbeda. Setiap peserta yang ikut terlibat mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dalam segi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan latar belakang membuat pola pikir dan perspektif orang berbeda-beda. Hal ini yang dapat memperkaya masalah yang muncul maupun solusi yang ditawarkan. Peserta akan sangat mempengaruhi dari berbagai latar belakang peserta. Setiap orang mempunyai masalah yang berbeda yang menurut mereka penting dijadikan sebagai prioritas. Selanjutnya itu ada gagasan tertulis mendorong komitmen para peserta mengambil bagian dari aksi yang direncanakan, melibatkan setiap peserta untuk menulis setiap gagasan yang mereka punyai dan membuat peserta merasa terlibat dalam masalah tersebut. Peserta menulis apa yang mereka harapkan dapat dijadikan prioritas masalah dan diselesaikan, sehingga mereka akan dengan sukarela melibatkan diri untuk membantu. Selanjutnya, mereka merasa ambil adil untuk memperbaiki masalah yang nantinya jadi prioritas. Selanjutnya itu membutuhkan hanya satu fasilitator terampil. Di sini dalam NGT hanya satu orang yang memimpin diskusi, sekaligus memberikan instruksi. Fasilitator bertanggung jawab atas berkelangsungan kegiatan NGT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridna Safira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya.
saya akan menjelaskan mengenai kekurangan NGT. Kekurangan yang pertama yaitu mengasumsikan setiap peserta dapat membaca dan menulis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam proses NGT ini kita menggunakan alat tulis nantinya untuk menuangkan ide-ide dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, akibat dari hal ini, banyak dari kita yang berpendapat atau berasumsi bahwa setiap peserta yang mengikuti NGT pastilah dapat membaca dan menulis. Namun kita tidak memikirkan hal lain ke depannya, seperti apabila NGT ini digunakan di suatu desa yang dimana mungkin sebagian dari masyarakatnya berlatar belakang tidak dapat membaca dan menulis. Nah, hal ini akan menjadi hambatan nantinya dalam proses NGT. Selanjutnya yang kedua adalah anggota kelompok harus membuat diri mereka tersedia untuk waktu yang diperlukan. Nah, dalam proses NGT ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memecahkan ide-ide nantinya. Nah, diakibatkan oleh waktu yang lumayan panjang, takutnya beberapa dari peserta NGT merasa jenuh atau bosan karena memang dalam proses NGT ini kita menggunakan waktu yang lumayan panjang. Yang ketiga adalah ide-ide dapat sakit atau informasi tidak praktis. Nah, di dalam teknik nominal group ini peserta dituntut untuk menuangkan ide-ide mereka. Nah, takutnya di dalam proses menuangkan ide nantinya mereka tidak dapat mengaplikasikan ide tersebut. Bisa jadi dalam mereka menuangkan ide itu idenya sangat brilian, sangat bagus, sangat keren, namun pada saat di lapangan ketika ide telah ditentukan atau pemecahan masalah telah ditetapkan, mereka tidak dapat mengaplikasikan hal itu di lingkungan mereka sehari-hari. Itu akan menjadi poin ketiga dari kekurangan daripada NGT ini. Yang terakhir adalah teknik kelompok nominal menjadi sukses. Mereka yang berwenang harus menerima kesimpulan atau mereka harus berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri. Nah, di dalam teknik nominal group ini kita atau peserta itu memvoting ide-ide yang telah mereka tuangkan. Nah, setelah votingan, kalau misalnya sudah dapat suara mana yang terbanyak, itu yang akan diterapkan atau dijadikan gagasan atau ide dari pemecahan masalah nantinya. Nah, takutnya ada sebagian dari peserta itu yang terpaksa dalam menerima suara tersebut, pemvotingan tersebut. Jadi takutnya nanti di dalam proses mereka memecahkan masalah, mereka tidak mengaplikasikan ide yang telah ditentukan tadinya, yang telah di-vote tadinya. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dalam proses NGT. Nah, yang pertama yaitu Nominal Group Activity, Silent Generation of Ideas in Writing. Jadi, di sini peserta diminta untuk menuliskan permasalahan-permasalahan yang mereka alami tanpa suara. Jadi ditulis dalam form atau kertas. Setelah itu peserta tidak diperbolehkan berbicara. Mereka hanya berhak menulis masalah-masalah yang mereka alami. Nah, selanjutnya adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ketua atau moderator, yang pertama adalah peserta diminta memikirkan kembali apa yang telah mereka tulis. Jadi di sini moderator atau ketua mengarahkan peserta untuk mengecek kembali list-list atau daftar daripada permasalahan yang mereka alami. Yang kedua, menggunakan sanksi bagi mereka yang berbicara atau mengacaukan jalannya proses. Nah, yang kedua ini apabila peserta NGT berbicara, berhak ketua atau moderator memberikan sanksi. Jadi
Kalau bisa, dalam proses NGT ini ditentukan dulu sanksi-sanksi apa saja yang akan mereka dapatkan dalam proses NGT nantinya. Selanjutnya yang terakhir adalah peserta yang telah selesai menulis tidak diperkenankan memengaruhi peserta yang lain. Seperti yang telah saya jelaskan pada langkah awal ini, peserta tidak diperbolehkan berbicara. Mereka hanya fokus terhadap masalah yang mereka tulis. Nah, apabila peserta satu telah selesai menulis permasalahan yang mereka alami, mereka tidak diperbolehkan dalam berbicara karena atau mengganggu teman yang sedang menulis permasalahan mereka. Karena apabila hal ini terjadi, ini dapat mempengaruhi fokus dari peserta yang lain. Takutnya dalam mereka menulis permasalahan mereka itu tidak efektif, tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan karena sudah diganggu atau dipengaruhi oleh teman yang telah selesai atau mengajak mereka berbicara. Takutnya kehilangan fokus nantinya dalam menulis permasalahan mereka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wina Dwi Girliana. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai Recorder Round Robin Procedure atau Round Robin Listening of Ideas on Flipchart. Ketua atau moderator akan menuliskan semua ide dari from NGP pada sebuah flipchart tanpa from NGT dikumpulkan. Bagi peserta yang mendapatkan kesempatan menyampaikan ide, tetapi ide yang ingin disampaikan sudah tersampaikan oleh peserta lain, maka peserta tersebut dapat menyatakan pas. Kemudian dilanjutkan dengan peserta berikutnya. Hal ini diulangi lagi pada peserta pertama, jika masih memiliki ide yang belum tersampaikan, sampai semua ide telah tertulis pada kertas flipchart. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketua atau moderator, yang pertama yaitu ada pencatatan tidak diperkenankan untuk mengklarifikasi, menambahkan, atau mengurangi ide peserta. Yang kedua yaitu hindarkan diskusi setiap ide yang ditulis. Yang ketiga yaitu peserta diperkenankan mengacungkan tangan apabila ada duplikasi ide. Selanjutnya di slide berikutnya yaitu ada diskusi atau serial discussion of ide. Tahapan ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan ide-ide yang telah diskusikan pada kertas flipchart dengan pedoman diskusi sebagai berikut. Yang pertama, peserta diminta mendiskusikan ide-ide yang telah ditulis untuk mengklarifikasi atau meminta penjelasan maksud dari ide tersebut. Ketua atau moderator meminta peserta yang menyampaikan ide tersebut memberikan penjelasan tanpa ada argumentasi. Setelah itu, hindarkan penggabungan atau penghilangan salah satu ide. Selanjutnya ada ide yang luas atau abstrak. Dirumuskan untuk menjadi lebih spesifik. Maksudnya di sini itu ide yang terlalu luas dapat dirangkum kembali agar peserta lain dapat mengerti maksud dari ide tersebut. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wina. Langkah keempat adalah voting priority. Yang pertama, A. Listing dan penentuan ranking. Setiap peserta diminta untuk membuat daftar ide-ide yang paling penting dari apa yang ada pada kertas yang telah diberikan oleh fasilitator. Kemudian, kertas dikumpulkan dan diserahkan kepada pencatat, kemudian yang akan dituliskan pada kertas flipchart. Hasil yang diharapkan adalah untuk mempertajam fokus masalah, sehingga mempermudah dalam penyusunan prioritas. Jumlah ide yang disusun menurut urutan pentingnya masalah sudah dapat ditentukan atas dasar kesepakatan bersama. Yang B, penentuan ranking kedua. Dari prioritas, ide yang telah didapatkan dapat dilanjutkan dengan meminta peserta melakukan ranking ulang terhadap 3 prioritas tersebut. Hal ini dapat juga kita sebut sebagai melakukan vote ulang terhadap prioritas yang telah dipilih menjadi fokus masalah. Ide yang penting diberi nilai terendah, yaitu nilai 1. Dan ide yang kurang penting akan diberikan nilai 3 atau nilai tertinggi, sesuai dengan jumlah ide yang disusun menurut prioritasnya. Kemudian, kumpulkan hasilnya dan tulis pada kertas flipchart dan sajikan hasil
NGP yang berupa sudah sesuai dengan urutan prioritas yang diinginkan. Berikutnya 5. Diskusi hasil atau discussion of work. Mendiskusikan hasil prioritas yang telah dilakukan untuk mendapatkan komentar. Pada tahap diskusi hasil voting yang sebelumnya sudah dilakukan, maka akan didiskusikan kembali untuk meminta komentar kepada para peserta, masukan dan untuk kesepakatan bersama. Apabila ada yang belum puas atau ada yang peserta yang merasa itu masih ada yang kurang, maka tahapan keempat yaitu voting bisa dilakukan kembali. Nah, apabila kesepakatannya sudah terpenuhi, apabila kesepakatan sudah disepakati, urutan prioritas sudah disepakati, maka proses NGT atau nominal group technique. Maka apabila urutan prioritas sudah disepakati, maka NGT selesai dan kesepakatan tersebut menjadi keputusan final. Nah, berikutnya kami akan melakukan simulasi atau role play mengenai NGT ini. Akan tetapi ada sedikit kekurangan mengingat situasi dan kondisi saat ini yang tengah dalam keadaan corona. Jadi, kami melakukan ini secara virtual atau berada di rumah masing-masing. Kami tidak dapat melakukan praktek sesungguhnya yang harus duduk letter U dan fasilitator berada di hadapan para peserta. Mungkin ini ada sedikit kekurangan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berhadir pada hari ini. Kenalkan, nama saya Julianti, yang bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan NGT pada hari ini. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan NGT untuk kampus psikologi Universitas Malikus Saleh. Tujuan dari NGT ini yaitu untuk memprioritaskan masalah serta menentukan solusi yang akan kita tentukan bersama-sama nantinya. Sebelumnya, apa ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Mbak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ke sesi penjelasan mengenai prosedur NGT ini. Jadi terlebih dahulu saya akan memberikan kertas, dan kakak-kakak sekalian silakan menuliskan ide atau permasalahan yang terjadi di kampus Universitas Malikus Saleh di jurusan psikologi ini. Selanjutnya dalam penulisan nanti kakak-kakak tidak boleh untuk berbicara dan mempengaruhi satu sama lain. Jika hal ini terjadi, maka akan ada sanksi yang nantinya akan didapatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap scoring. Di sini kita akan melakukan penomoran terhadap hal yang paling penting untuk diselesaikan. Baik, saya akan membagikan kertasnya terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak menuliskan ide atau permasalahan di kertas yang sudah diberikan. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi mengutarakan ide atau permasalahan yang sudah kakak-kakak tuliskan tadi. Kalau misalnya dalam penyampaian kakak-kakak mengutarakan ide atau permasalahan ada yang sama satu sama lain, kakak-kakak bisa langsung berkata pas ya. Baik, kita lanjut. Siapa yang akan mengutarakan ide atau permasalahan duluan? Saya, Mbak. Silahkan.
Bagi saya, permasalahan yang utama yaitu kebersihan kampus, khususnya kamar mandi. Baik, berarti ide atau permasalahan dari kakak yaitu kebersihan kampus ya. Baik, siapa yang ingin mengutarakan ide atau permasalahan yang lain? Di kampus kita saat ini adalah keterlambatan dari pihak prodi dalam mengelola koperasi atau kantin. Sehingga banyak mahasiswa yang mencari makanan keluar dan kampus terlihat sangat sepi. Baik, berarti permasalahannya tentang kantin atau koperasi ya. Iya benar, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Perdi. Saya juga menuliskan hal yang sama. Berarti pas. Baik, kira-kira siapa lagi yang ingin mengutarakan ide atau permasalahannya? Menurut saya sih hal yang paling utama dan yang harus diselesaikan itu adalah kurangnya rasa kekeluargaan di kampus psikologi Universitas Maliku Saleh. Karena menurut saya, jika hal ini diterapkan, maka ide-ide atau permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya itu pasti akan terselesaikan. Karena kalau pendapat saya sendiri nih ya, kekeluargaan ini merupakan bentuk dari kerjasama juga, di mana kerjasama ini nanti akan menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Berarti permasalahannya di sini adalah mengenai kurangnya rasa kekeluargaan ya. Ada ide atau permasalahan yang ingin diajukan lagi? Sepertinya tidak ada, Mbak. Baik, jika tidak ada kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Di sini kakak-kakak akan melakukan diskusi dari hasil ide atau permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Kita tidak boleh saling menghakimi. Jadi bagi kakak-kakak yang ingin berargumen, silahkan untuk menyampaikannya. Kira-kira jika ada yang ingin memberikan gagasan atau argumen, silahkan disampaikan sekarang. Saya ingin bertanya, Mbak, kira-kira dalam menciptakan lingkungan yang bersih di kampus psikologi, apa yang harus kita lakukan? Padahal kita tahu di lingkungan sekitar kita masih minim yang peduli akan lingkungan kita. Menurut saya sih untuk mengajak teman-teman yang lain bisa membersihkan atau menjaga lingkungannya, ya kita balik ke diri kita sendiri dulu sih. Kita harus bisa konsisten nih untuk melaksanakan kegiatan bersih-membersih di lingkungan kampus kita. Walaupun sedikit tidaknya lingkungan kita tuh bisa terjaga aja gitu, walaupun nggak 100% bisa bersih juga. Nah, untuk bisa bersih 100% itu kita juga harus bisa sih kerjasama dengan dosen, karena dosen ini nanti bisa nih mengajak teman-teman yang lain dan menghimbau teman-teman yang lain agar bisa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Nah, benar itu. Oh iya, sampah kan ada dua jenis. Yang pertama organik dan anorganik. Yang organik kita dapat olah menjadi kerajinan tangan. Hasil dari kerajinan tangan tersebut akan kita jual dan akan menghasilkan. Iya, setuju. Dengan adanya kegiatan untuk menghasilkan kerajinan, kita bisa tuh jual kerajinan tangan tadi, dan koperasi atau kantin kita bisa jadi efektif deh. Nah, makanya itu kerjasama sangat dibutuhkan di sini. Baik dosen sebagai koordinator dan mahasiswa sebagai anggota koordinator itu sendiri. Ya setuju tuh, koordinator itu bisa mengarahkan kita nantinya juga kan, dan mengingatkan kita dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Kalau ada koordinator di dalam kegiatan itu, setuju sih, bagus. Setuju. Kan di sini kakak-kakak sudah melakukan diskusi. Setelah itu kita akan masuk ke tahap scoring. Dari hasil penyampaian ide permasalahan tadi dapat diperoleh permasalahan, yaitu yang pertama,
kebersihan lingkungan kampus dengan suara 1, yang kedua kantin atau koperasi dengan 2 suara, dan yang ketiga kurangnya rasa kekeluargaan dengan 1 suara. Nah, di sini kakak-kakak berikan skor untuk permasalahan yang terpenting dan menjadi prioritas dengan skor 2, dan yang tidak prioritas dengan skor 1. Silahkan ditulis. Sudah semua? Sudah. Saya ambil ya kertasnya. Dari hasil diskusi yang didapat, hal yang menjadi prioritas permasalahan yang harus dilakukan intervensi adalah kurangnya rasa kekeluargaan di kampus psikologi Universitas Maliku Saleh ya. Baik, berakhirnya proses scoring tadi, maka berakhir pula kegiatan hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah dapat hadir pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.